Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik soleh dan solehah. Sudah pada siap untuk tidur ya? Doa sebelum tidurnya sudah dibaca belum? Kalau sudah, sekarang coba mulai tutup, pejamkan matanya dan mari kita mulai dengarkan cerita untuk malam ini ya. Let's go! Cerita dongeng pertama untuk malam ini berjudul Kelinci dan Kura-kura. Sebuah hutan kecil di pinggiran desa menjadi tempat tinggal dari sekelompok binatang. Di hutan tersebut ada seekor kelinci yang amat sombong dan suka mengejek binatang lain yang lemah. Binatang lain pun tak ada yang suka pada kelinci sombong itu. Pada suatu hari, si kelinci sombong itu berjalan mencari korban untuk diejek. Kebetulan dia bertemu kura-kura di jalan dan si kelinci pun berkata, "Hei, kura-kura, jalanmu lambat sekali. Tak secepat aku," kata kelinci mencibir. "Memang jalanku lambat, tapi yang penting tetap selamat. Daripada cepat, tapi jatuh dan terluka," jawab kura-kura. Kelinci yang tak terima dengan perkataan kura-kura pun akhirnya menantang kura-kura. "Bagaimana kalau kita adu lari saja? Kalau kau menang, aku beri hadiah apapun yang kau minta," kata kelinci yang angkuh. "Mana mungkin aku mau beradu lari denganmu. Kamu kan sangat cepat, sedang aku hanya bisa jalan pelan-pelan," kata kura-kura tahu diri. "Harus mau, kamu tidak boleh menolak tantangan dariku. Besok pagi, aku tunggu kamu di bawah beringin. Aku akan meminta serigala untuk menjadi pengadil," kata kelinci. Kura-kura hanya bisa terdiam sambil berkata, "Apa mungkin aku bisa mengalahkan si kelinci?" Keesokan harinya, kelinci yang sombong itu sudah menunggu di bawah pohon beringin. Serigala sudah datang untuk menjadi wasit, dan binatang-binatang lain hadir untuk menyaksikan perlombaan tersebut. Setelah kura-kura datang, serigala berkata, "Peraturannya begini. Kalian balapan lari dimulai dari sini. Dan siapa yang sampai ke pohon yang di sebelah sana, maka dialah pemenangnya." Semua yang hadir pun ngangguk-ngangguk. "Semuanya bersiap. 1, 2, 3, lari," kata serigala memberikan sebuah aba-aba. Kelinci langsung berlari sekencang mungkin mendahului kura-kura. Sementara itu, kura-kura berjalan dengan sangat lambat. "Ayo kura-kura, lari dong, jangan cuma jalan," teriak kelinci dari kejauhan sambil meledek kura-kura. "Kamu lama sekali kura-kura, kalau begitu aku tunggu di sini ya," kata kelinci meledek. Kelinci pun duduk-duduk santai di bawah pohon sambil bernyanyi dan meledek kura-kura yang kesulitan berjalan. Karena hembusan angin yang amat sejuk, tanpa disadari, kelinci kemudian tertidur. Kura-kura yang melihat kelinci tertidur pun diam-diam terus melangkah hingga mendekati garis finish. Tepat saat kura-kura hampir menginjak garis finish, kelinci terbangun dan dengan sekuat tenaga dia berlari mengejar kura-kura yang disepelekannya. Namun apa daya,
Semuanya sudah terlambat. Kaki kura-kura telah menyentuh garis finish, dan serigala telah mengibarkan bendera finish saat kelinci masih berlari. Kura-kura jadi pemenang, dan si kelinci sombong terdiam membisu. Nah, sekarang siapa yang menang? Tanya kura-kura pada kelinci. Ya, kamulah yang menang, jawab kelinci bengong. Kamu masih ingat janjimu kan? Kalau aku menang, aku boleh minta hadiah apapun? Kata kura-kura mengingatkan. Ya, pilih saja hadiah yang kau mau, kata kelinci deg-degan. Aku hanya minta satu hadiah darimu. Mulai sekarang, kamu jangan sombong. Kamu harus menghargai semua binatang di sini, kata kura-kura. Hanya itu? Kata kelinci terkejut. Ya, itu saja, kata kura-kura mantap. Baik, aku berjanji tidak akan sombong lagi. Aku juga akan menghargai semua binatang di sini. Dan aku juga minta maaf atas sifat sombongku, kata kelinci disaksikan semua binatang. Cerita dongeng yang kedua untuk malam ini berjudul Kancil dan Buaya. Pada suatu hari, ada seekor kancil sedang duduk bersantai di bawah pohon. Ia ingin menghabiskan waktu siangnya dengan menikmati angin sepoi-sepoi. Tetapi sesaat kemudian perut kancil pun keroncongan. Akhirnya kancil memutuskan untuk mendapatkan mentimun yang berada di seberang sungai. Tapi tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh air dari dalam sungai. Ternyata sungai itu dihuni oleh buaya. Kancil yang cerdik itu pun langsung mendapatkan sebuah ide dan segera menuju ke arah sungai untuk menghampiri buaya. Halo buaya, apakah kamu sudah makan siang? Tanya kancil. Namun buaya itu hanya terdiam. Nampaknya sedang tidur pulas menikmati sejuknya angin. Si kancil yang mulai kelaparan pun memberanikan diri untuk mendekat dan berkata, "Hai buaya, aku punya banyak daging segar," teriak sang kancil. Buaya itu tiba-tiba bangun dan mengibaskan ekornya di air. Lalu berkata, "Ada apa? Kau berisik sekali. Mengganggu tidurku saja," jawab buaya kesal. "Sudah aku bilang, aku punya banyak daging segar. Tapi aku malas untuk memakannya. Kau tahu bukan kalau aku tidak suka daging? Makanya aku ingin memberikan daging segar itu untukmu," jawab kancil polos. "Benarkah itu? Sebenarnya aku dan juga teman-temanku belum makan sama sekali," jawab sang buaya. "Nah, kebetulan kau tidak perlu khawatir karena kau punya teman yang baik sepertiku," ujar kancil sembari memperlihatkan deretan giginya yang runcing. "Terima kasih kancil, ternyata hatimu begitu mulia. Jauh beda dengan yang dikatakan orang-orang. Mereka bilang kalau kau licik dan suka memanfaatkan temanmu," jawab buaya tanpa ragu-ragu. Mendengar itu, kancil sebenarnya agak kesal. Tapi
Dia bersabar demi bisa menyeberangi sungai. Aku tidak mungkin sejahat itu. Biarlah, mereka hanya belum mengenalku saja, sebab selama ini sikapku terlalu cuek dan tidak peduli dengan omong kosong seperti itu. Cerita Kancil kepada buaya. Sekarang panggillah teman-temanmu, ujar Kancil. Buaya itu pun tersenyum lega. Akhirnya ada jatah makan siang hari ini. Teman-teman, keluarlah. Kita punya jatah makan siang daging segar yang sangat menggoda. Kalian sangat lapar, bukan? Teriak buaya kepada teman-temannya supaya keluar. Lalu muncullah 8 ekor buaya. Kancil pun langsung berkata, "Ayo, berbaris agar aku bisa menghitung berapa jumlah daging segar yang kalian perlukan." Mendengar hal tersebut, seluruh buaya itu langsung berbaris rapi di sungai. Tanpa ragu, Kancil langsung melompat melewati ke-9 ekor buaya sembari menghitung hingga akhirnya ia sampai di seberang sungai. Dan mereka pun berkata, "Hai Kancil, mana daging segar yang kau janjikan untuk kami?" Kancil terbahak-bahak lalu berkata, "Betapa bodohnya kalian. Bukankah aku tak membawa sepotong pun daging segar di tanganku? Itu artinya aku tak punya daging segar untuk jatah makan siang kalian." Enak saja, mana bisa kalian makan tanpa ada usaha. 9 ekor buaya itu kesal, dan salah satu di antara mereka berkata, "Akan kubalas semua perbuatanmu." Kancil pun pergi meninggalkan para buaya itu sambil berkata, "Hahaha, rasakan itu buaya bodoh. Aku mau pergi dulu mencari mentimun." Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini. Dan untuk ayah, bunda, dan kakak-kakak yang sudah mampir di channel ini, mohon dukungannya ya dengan cara subscribe, like, dan share, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar jika ada video terbaru dari channel ini tidak ketinggalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.